Manga One Piece Chapter 1041 dimulai dengan memperlihatkan lanjutan percakapan antara Momo dan Yamato, yang mana kali ini menyinggung tentang sikap ayahnya yang telah merobek halaman terpenting dalam buku jurnal perjalanannya bersama kelompok bajak laut Goldie Roger, yaitu yang berkaitan dengan harta One Piece yang berada di Pulau Locktail. Sehingga mereka semua tertawa terbahak-bahak plus mengeluarkan air mata. Pertanyaannya, mengapa Kozuki Oden merobek halaman terpenting yang berkaitan dengan One Piece? Menurutku, apa yang dilakukan oleh ayah Momo merupakan tindakan antisipasinya jika ia mati melawan Kaido. Karena yang ia khawatirkan buku tersebut itu jatuh ke tangan yang salah, yang dalam hal ini Kaido dan Orochi. Namun selain untuk menyembunyikan apa yang berada di Pulau Locktail, saya rasa Kozuki Oden juga ingin agar persepsi dan kesimpulan mereka tentang One Piece tidak ditelan mentah-mentah oleh orang yang telah membacanya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada chapter 507, Rayleigh pernah mengatakan kepada Robin yang intinya, jangan terburu-buru, kalian harus meneruskan perjalanan kalian dengan kapal ini. Meniti setiap langkah, kamu harus melihat segala isi dunia ini dengan baik dan siapa tahu kau bisa mendapatkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang kami dapatkan. Tapi jika kamu memilih untuk mendengarkan cerita dariku, maka aku akan menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Robin mengatakan, tidak, kau tak perlu menceritakannya. Aku akan melanjutkan perjalananku. Jadi, apa yang dilakukan oleh Kozuki Oden sejalan dengan sikap Rayleigh kepada Robin. Dengan kata lain, bajak laut Goldie Roger menginginkan agar generasi penerus mereka suatu saat nanti mempunyai kesimpulan yang lebih valid dari mereka dalam mengungkap rahasia dunia ini. Dan adapun kekhawatiran Momo tentang keselamatan penduduk negeri Wano jika ia nantinya membuka negeri ini, maka hal tersebut tak terlepas dari ucapan Kozuki Oden sebelum dieksekusi, yang dimana ia mengatakan bahwa yang menutup negeri ini dari dunia luar adalah klan Kozuki, yang tujuannya untuk melindungi Wano dari satu kekuatan besar di luar sana. Kekuatan besar yang dimaksud Oden di sini adalah sudah pasti pemerintah dunia, yang mana sampai saat ini masih bernafsu ingin menginvasi negeri Wano. Lalu scene berpindah ke bagian dalam kastil, tempatnya di lantai bawah tanah. Tempat di mana Izo dan Maha tumbang akibat saling bertukar serangan masing-masing. Dan tak lama berselang, para anggota CP0 yang tersisa ditugaskan oleh para Gorosei untuk membunuh Luffy sekarang juga. Bisa dibilang sangat mustahil jika membunuh Luffy sekarang juga, mengingat ia lagi bertarung melawan Kaido. Jadi waktu yang tepat untuk membunuh Luffy adalah setelah pertarungannya melawan Kaido selesai. Dan perintah Gorosei tersebut mungkin ada hubungannya dengan buah iblis legendaris yang pernah disinggung oleh Gorosei sebelumnya. Atau mungkin juga perintah itu atas suruhan Im Sama. Sebab pada chapter 908 terlihat poster buronan Luffy yang dirusak oleh Im Sama. Setelah itu para Gorosei bertanya kepada Im Sama, "Wahai Im Sama, cahaya yang harus dipadamkan dari sejarah, apakah Anda sudah memutuskan siapa orangnya? Jika sudah, mohon beritahu nama mereka." Dan pastinya salah satu nama tersebut adalah Monkey D. Luffy. Sementara itu dari kejauhan Ezreal kembali bangkit dari pingsannya. Bukan sesuatu yang aneh jika Ezreal kembali sadar, karena ia sendiri merupakan bagian dari tim protagonis yang berada di pihak Luffy. Kemudian di atas pulau Nigashima, Kaido mengingat masa lalunya ketika ia pertama kali bertemu dengan Big Mom seraya menangisi kepergiannya. Dan di saat yang bersamaan, Luffy masuk ke dalam mode Gear Force Snackman Gomu Gomu no Hydra yang menghujani Kaido dengan pukulan bertubi-tubi. Pertanyaannya, apakah Luffy tidak memiliki gear yang lain? Menurut saya, Luffy masih memiliki gear 5, berkaca pada sebelum time skip yang mana ia memiliki 2 gear 2 dan gear 3. Jadi seharusnya pasca time skip, Luffy juga harus memiliki 2 gear 4 dan gear 5. Apalagi musuh Luffy kali ini level kekuatannya jauh 10 kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan Doflamingo, Cracker, dan Katakuri yang bisa dia kalahkan dengan hanya menggunakan jurus gear 4. Oleh karena itu, maka sudah sepantasnya Kaido harus dikalahkan dengan jurus yang jauh lebih dahsyat dan spektakuler dari jurus gear 4 itu sendiri. Jadi menarik untuk dinantikan apakah Luffy memiliki gear 5 atau tidak sama sekali. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.